fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Kita memerlukan alat ukur suhu, termometer, karena suhu adalah indikator penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Skala suhu diperlukan untuk memiliki pengukuran yang standar dan akurat, memungkinkan perbandingan yang konsisten, serta membantu memahami dan mengendalikan proses fisika kimia. Skala suhu ditentukan dengan menetapkan dua titik tetap yang dapat diukur, misal titik beku dan titik didih air, lalu membagi skala di antara kedua titik tersebut menjadi beberapa bagian yang sama. Skala suhu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin didasarkan pada selisih antara titik didih dan titik beku air. Selisih titik didih dan titik beku air, Celcius adalah 100, Fahrenheit adalah 180, Reaumur adalah 80, dan Kelvin adalah 100. Perbandingannya yang disederhanakan 5:9, 4:5. Energi dapat mengalir dari benda bersuhu tinggi, api unggun, ke benda bersuhu sulit. Kalor tidak sama dengan suhu. Suhu adalah sifat suatu benda yang muncul setelah diberikan energi kalor. Sedangkan kalor diukur dalam satuan kalor. Satu kalor adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 Celcius dari 1 gram air. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh satu kilo bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Setiap bahan memiliki kalor jenis yang berbeda. Satuan kalor jenis adalah joule per kilogram per Kelvin. Joule per kilogram per derajat Celcius. Kalor atau energi panas dapat dihitung dengan hasil metode merupakan joule awal jika kostum berbeda menerima kalor suhu naik. Negatif berbeda merupakan kalor suhu turun. Kalor berpindah melewati 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi artinya panas berpindah tanpa adanya perpindahan partikel. Ada juga bahan yang mudah menghantarkan panas, yaitu konduktor, sedangkan yang sulit disebut isolator. Konveksi artinya perpindahan panas melalui aliran zat, dan radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara, misalnya panas matahari sampai ke bumi. Ada juga percobaan kalor, yaitu Bahan yang pertama ada botol kosong dan botol isi air, ada korek api dan lilin. pertama nyalakan lilin. Kita coba bakar botol plastik yang kosong. Dan hasilnya jadi terbakar. Kita coba bakar botol yang berisi air. Ini dia hasilnya. Botol yang berisi air tidak terbakar. Hanya saja warnanya berubah. Peristiwa memulai di mana ukurannya membesar, baik tinggi, lebar, luas, maupun volume yang didapatkan melalui tolon pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Secara ilmiah, jika suatu benda dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian. Sebaliknya, jika benda didinginkan atau suhu panas menurun, maka akan terjadi penyusutan. Pemuaian panjang adalah yang terjadi pada suatu bagian sisi pada benda. Misalnya pemuaian yang terjadi pada panjang 1 logam. Pemuaian luas adalah pemuaian yang terjadi pada kedua arah sisi benda pemasangan. Mengalami pemuaian jika dipanaskan. Gas akan mengalami pemuaian jika diberikan kalor